Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat beberapa video, yaitu tentang penilaian akhir tahun mata pelajaran matematika kelas 6. Langsung di sini untuk latihan soal yang pertama. Diketahui ada sebuah kubus dengan panjang sisi 40 cm. Ditanyakan berapakah volume kubus tersebut. Untuk menyelesaikan soal demikian, pertama kita harus tahu terlebih dahulu bahwasanya rumus mencari volume yaitu sisi kali sisi kali sisi, atau panjang sisi kali panjang sisi kali panjang sisi, atau bisa juga rusuk kali rusuk kali rusuk, itu hal yang sama. Sisinya adalah 40 kali 40 kali 40. 40 dikali 40 1600 dikali 40 sama dengan 64.000, karena ini satuan cm berarti cm kubik. Inilah volume dari kubus tersebut, sehingga jawabannya untuk nomor 1 adalah yang B. Berikutnya soal nomor 2. Bila mempunyai sebuah kain dengan ukuran 2 kali 1,8 meter, berarti ada kain milik Bila yang mana 2 kali 1,8 meter. Kain tersebut dilapiskan pada mainan berbentuk kubus dengan ukuran 20 cm. Berarti kain tersebut akan dilapiskan pada kubus yang mana panjang dari rusuknya atau panjang sisinya adalah 20 cm. Banyak mainan yang dapat dibungkus dengan kain adalah ada berapa mainan yang bisa dibungkus dengan kain tersebut. Kalau demikian kita cari luas kain dan juga cari luas permukaan, dan selanjutnya luas kain dibagi dengan luas permukaan dari kubus. Adapun sebelum masuk mencari luas masing-masing, kita perhatikan di sini bahwasanya satuan di sini adalah meter, sedangkan di kubus adalah cm. Bila demikian kita samakan terlebih dahulu satuan ukurnya atau satuan panjangnya. 2 meter jadikan cm, berarti turun 2 tingkat. 2 meter turun 2 tingkat, 1 2 menjadi 200 cm. 1,8 turun 2 tingkat, berarti pindahkan 2 kali menjadi 1 2 menjadi 180 cm. Sekarang setelah satuan panjangnya sama-sama cm, kita hitung luas dari persegi panjangnya terlebih dahulu. Caranya itu panjang kali lebar, itu 200 dikali 180. Panjang kali lebar 200 dikali 180. 2 kali 18 36, masukkan 0 1 2 3, sehingga luas dari persegi panjangnya adalah 36.000 cm persegi. Selanjutnya kita hitung luas permukaan dari kubus. Luas permukaan kubus, caranya itu bagaimana? Kubus memiliki 6 sisi. Kalau demikian 6 dikali panjang sisi kali sisi, atau panjang kali lebarnya, yaitu 6 kali 20 kali 20. 6 kali 20 sama dengan 120 dikali 20. 12 kali 2 240 tambah 1 menjadi 2400. Dan ini merupakan luas permukaan dari kubus. Setelah masing-masing luasnya kita ketahui, selanjutnya tinggal apa? Yaitu luas dari kain dibagi dengan luas permukaan kubus, yaitu 3000 36.000 dibagi yaitu 2400 sama dengan berapa? 15. Bila demikian, untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang B, yaitu 15 buah. Berikutnya soal nomor 3. Kolam ikan Pak Bambang berukuran panjang 8 meter, lebarnya adalah 10 meter, dan kedalaman kolam tersebut 150 cm. Berapa waktu yang dibutuhkan Pak Bambang untuk mengisi air dalam kolam ikan jika debit airnya adalah 400 liter per menit? Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam tersebut?
Caranya bagaimana? Pertama, kita samakan satuan panjangnya, di mana di sini meter, sentimeter, dan di sini adalah liter. Dan perlu kita ketahui bahwasanya liter sama halnya dengan desimeter kubik. Bila demikian, satuan panjangnya di sini kita jadikan dalam bentuk desimeter terlebih dahulu. 150 cm jadikan ke desimeter menjadi berapa, yaitu naik satu tingkat menjadi 15 desimeter. 10 meter jadikan desimeter, berarti apa? Turun satu tingkat, itu menjadi 100 desimeter. Sedangkan 8 meter turun satu tingkat menjadi 80 desimeter. Selanjutnya, di sini dimintakan untuk mencari waktu. Perhatikan rumus dari debit air, yaitu debit sama dengan volume dibagi waktu. Sekarang mencari dengan waktu. Kalau demikian caranya yaitu bagaimana? Caranya untuk mencari waktu yaitu volume ini dibagi debit. Waktu sama dengan volume dibagi dengan debit. Volumenya dari kolam tersebut berapa, kita hitung terlebih dahulu volumenya. Untuk mencari volume yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Kita taruh di sini saja untuk volume dari kolam, panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berapa, yaitu dalam bentuk desimeter, biar nanti di akhir sama-sama dengan liter, yaitu 80 dikali lebarnya yaitu desimeter, berarti 100 dikali tingginya yaitu 15. 80 kali 100, 8 kali 81, 8123 menjadi 8.000 dikali 15. 8.000 dikali 15 sama dengan 8 kali 15, 120, masukkan 123, masukkan 03 menjadi 120.000. Satunya adalah sudah dalam bentuk desimeter kubik. Setelah diketahui bahwasannya volume dari kolam tersebut adalah 120.000 desimeter kubik, kembali lagi untuk mencari waktu yaitu volume dibagi debit. Volume sama dengan volume yaitu 120.000 dibagi debitnya berapa, yaitu 400. Ini hilang, sekarang menjadi 1200 dibagi 4. 1200 dibagi 4 sama dengan 300. Ini 300 satunya adalah dalam bentuk apa? Ukuran waktunya adalah dalam bentuk menit. Tapi jawabannya apa? 300 menit. Atau karena perintah dipilihannya adalah dalam bentuk jam, tinggal kita apa? 300 menit kita bagi menjadi dengan 60. Karena menit ke jam itu harus dibagi 60. 300 dibagi 60 sama dengan berapa? 5. Kalau demikian 5 jam. Untuk soal nomor berapa itu? Nomor 3. Jawabannya yaitu yang C. Berikutnya soal nomor 4. Sebuah potongan kayu berbentuk seperti berikut. Jika diketahui diameter 1,2 meter, diameternya berarti panjang ini 1,2 meter, dan ketebalan 10 cm. Ketebalan sama halnya dengan tinggi dari gambar tersebut. Sedangkan gambar tersebut adalah potongan kayu atau sama saja dengan tabung. Berarti tinggi tabungnya adalah 10 cm. Potongan kayu tersebut akan dicat. Berapa luas potongan kayu yang akan dicat? Kalau demikian berarti sama halnya dengan mencari luas permukaan dari tabung. Untuk mencari luas permukaan tabung itu bagaimana rumusnya? Caranya itu 2 kali luas alas, 2 kali luas alas ditambah luas selimut tabung, ditambah luas selimut tabung. Sebelum kita melanjutkan untuk menyelesaikan soal, perlu kita perhatikan terlebih dahulu bahwasanya satuan panjangnya yaitu tinggi di sini cm, sedangkan diameter dalam bentuk meter. Bila demikian kita samakan terlebih dahulu ke bentuk cm. 1,2 meter ke cm, satuan panjang berarti turun 2 tingkat menjadi berapa, yaitu 1,2. Perhatikan turun 2. Ini sekarang dalam bentuk desimeter,
tambah 01 menjadi cm. Bila demikian, diameter dari bangun tersebut adalah 120 cm. Setelah satuan panjang ini disamakan, kita lanjutkan untuk menyelesaikan atau memasukkan angka tersebut pada rumus luas permukaan tabung, yaitu 2 kali luas alas ditambah luas limut tabung sama dengan 2 kali luas alas, tapi alas berbentuk lingkaran, samanya dengan 2 kali luas lingkaran. Pi kali jari-jari pangkat 2 ditambah luas limut tabung. Luas limut tabung itu bagaimana? Yaitu keliling kali tinggi. Luas limut tabung berarti keliling dikali tinggi sama dengan 2 kali. Pi nya berapa? Karena di sini diameternya adalah 120 cm, jari-jari adalah setengah dari diameter, yang mana jari-jarinya tentunya adalah 120 dibagi 2, yaitu 60. Karena jari-jari 60, maka pi menggunakan 3,14 dikali jari-jari pangkat 2 atau 60 kali 60. Kita selesaikan ininya dulu, yaitu tentang 2 kali luas alasnya sama dengan 2 kali 3,14 dikali 60 kali 60, 6 kali 6 36, masukkan 02 sama dengan 2 kali 3,14 dikali 3600. Selanjutnya 2 dikali 3600 dulu, yaitu berapa? 7200 dikali 3,14 sama dengan 22.608. Ini merupakan 2 kali luas alas, yaitu 2 kali luas lingkarannya. Selanjutnya ditambah luas limut tabung. Kita pisahkan pakai garis sini. Luas limut tabung sama halnya dengan keliling dikali tinggi. Keliling dari tabung sama halnya dengan keliling lingkaran, yaitu rumusnya bagaimana? Pi dikali diameter. Ini merupakan keliling dari lingkaran atau tabung tersebut, dikali tinggi dari tabung, yaitu berapa? 10. 1 dikali 10. Pi nya kita gunakan 3,14 dikali diameter, yaitu 120 dikali 10 sama dengan 3,14 dikali 120 dikali 10, 1200 sama dengan 3768. Ini merupakan luas dari selimut tabung. Selanjutnya tinggal dijumlahkan, yaitu luas alas. 2 kali luas alas yaitu 22.608 ditambah 3.768 sama dengan 26.000 berapa? Yaitu 26.376. Ini merupakan luas permukaan dari bangun tersebut atau luas potongan kayu yang akan dicat, yaitu 26.376 cm persegi. Kalau demikian untuk soal nomor 4, jawabannya yang mana? Yaitu yang B. Berikutnya soal nomor 5. Sebuah penampung air, alasnya berbentuk lingkaran dengan keliling 628 cm. Jika tinggi penampung air 2 meter, volume penampung air adalah titik-titik berapa liter? Tapi di sini ditanyakan volume dalam bentuk liter. Liter sama halnya dengan desimeter kubik. Bila demikian, satuan panjangnya yaitu keliling 628 cm dan tinggi 2 meter. Satuan panjangnya kita jadikan ke bentuk desimeter terlebih dahulu. 628 cm ke desimeter berarti naik 1 tingkat sama dengan 62,8 desimeter.
sedangkan tinggi 2 meter sama dengan berapa desimeter? Meter ke desimeter berarti turun satu tingkat, itu menjadi 20 desimeter. Selanjutnya kita hitung volume dari bangun tersebut atau volume tabung. Caranya bagaimana? Rumus volume tabung. Volume tabung yaitu luas alas dikali tinggi sama dengan luas alas berarti luas lingkaran, pi dikali jari-jari pangkat 2 dikali tinggi dari tabung. Ini volume dari tabung sama dengan pi nya berapa? Pi nya belum diketahui karena jari-jarinya belum ada. Sedangkan untuk mengetahui jari-jari tentu dari keliling. Perhatikan di sini keliling sama dengan pi dikali diameter. Sekarang yang akan ditanyakan atau dicari adalah jari-jari. Jari-jari adalah setengah dari diameter. Bila demikian kita cari dulu diameternya. Diameter sama dengan, tinggal kita balik ketika keliling sama dengan pi kali diameter. Sekarang mencari diameter caranya tinggal dibalik, yaitu dibagi, lawan dari perkalian adalah pembagian. Diameter sama dengan keliling dibagi dengan pi. Sama dengan kelilingnya berapa? 662, maaf ini 62,8 dibagi diameter 3,14 sama dengan ya D sama dengan diameter sama dengan berapa, yaitu 20. Diameter 20 berarti jari-jari berapa? Jari-jari adalah setengah dari diameter. Kalau demikian R sama dengan setengah dari diameter. Setengah diameter yaitu berapa? 10. Setelah jari-jarinya sudah kita ketahui, selanjutnya kembali lagi kepada rumus mencari volume dari tabung, yaitu pi dikali jari-jari pangkat 2 dikali tinggi. Pi nya berapa? Karena jari-jarinya sudah kita ketahui yaitu 10, maka pi menggunakan 3,14 dikali jari-jari pangkat 2 yaitu 10 pangkat 2 dikali tinggi dari tabung itu 20 desimeter. Kita hapus dulu yang ini. Sama dengan 3,14 dikali 10 pangkat 2 berarti 10 kali 10 sama dengan 100 dikali 20 sama dengan 3,14 dikali 100 berarti tinggal pindahkan koma 2 kali 1 2 menjadi 314 dikali 20. 314 dikali 20 sama dengan 6.280 desimeter kubik, karena ini dalam bentuk desimeter. Dan perintahnya ke apa? Liter. Liter sama saja dengan desimeter, sehingga sama saja dengan 6.280 liter. Ini sama saja. Sehingga untuk soal nomor 5 volumenya adalah 6.280 liter, dan jawaban untuk nomor 5 adalah yang mana? Yaitu yang A. Berikut ini adalah soal nomor 6. Hitunglah volume bangun ruang di samping. Perhatikan ada bangun ruang berupa prisma, yang mana alasnya adalah berbentuk ini segitiga siku-siku. Hitunglah volume bangun tersebut. Caranya bagaimana? Perhatikan, untuk volume prisma yaitu luas alas dikali tinggi. Luas alas berarti alas segitiga. Kalau demikian kita hitung di sini adalah luas segitiga, itu 1/2 dikali 6 sebagai alas ini, dikali tinggi dari segitiga yaitu 8 dikali tinggi dari prisma yaitu 15 sama dengan 6 dibagi 2, 3 kali 1 3 dikali 8 dikali 15. 3 kali 8 sama dengan 24 dikali 15. 24 dikali 15 yaitu 360. Karena ini volume maka satuannya adalah cm3. Sehingga untuk soal nomor 6 jawabannya adalah yang D.
Atau sebetulnya untuk soal demikian itu ada cara lain yang mungkin lebih cepat. Perhatikan di sini, ini cara alternatif saja. 6 dikali 15 dikali 8 dibagi 2. Di sini yang bagi 2 bisa 6-nya, bisa 15-nya, bisa 8-nya. Saya gunakan 8-nya. 8 dibagi 2 4. Sekarang menjadi 6 dikali 15 dikali 4. 6 dikali 15 90 dikali 4. 9 kali 4 36. Masukkan 0. 360. Berikutnya soal nomor 7. Luas permukaan bangun ruang di samping adalah, bangun ruang di samping merupakan bangun limas yang mana alasnya berbentuk persegi, itu dengan panjang sisi 12 dan lebarnya pun 12. Sedangkan sisi miring bersegitiga ini adalah 10 cm. Hitunglah luas permukaannya. Untuk mencari luas permukaan bangun tersebut, caranya itu bagaimana? Itu luas alas ditambah jumlah luas sisinya. Luas alas tentunya adalah 12 kali 12 atau sisi kali sisi. Luas alas sisi kali sisi sama dengan 12 kali 12. 12 kali 12 sama dengan 144. Ditambah jumlah luas sisinya. Perhatikan jumlah luas sisinya. Jumlah luas sisi berarti di sini adalah jumlah luas segitiga. Jumlah luas segitiga berarti ada berapa jumlahnya? Itu ada 4. Kalau demikian ditambah 4 kali luas segitiga berarti setengah dikali alas dari segitiga dikali tinggi dari segitiga. 4 dikali 1/2 kali alas dari segitiga. Perhatikan di sini segitiganya alasnya adalah 12 dikali tinggi dari segitiga. Tingginya berapa? Adapun tinggi segitiganya berapa? Perhatikan di sini. Di sini 12, ini segitiganya. Tingginya belum diketahui, tinggi segitiga ini. Tapi sisi miringnya sudah diketahui, yaitu 10. Sedangkan untuk mencari tinggi ini segitiga, caranya menggunakan teori Pythagoras. Perhatikan di sini 10, di sini. Karena ini merupakan setengah dari segitiga ini, tapi di sini adalah 6. Tingginya berapa? Caranya akar dari 10 pangkat 2 dikurangi 6 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2 berarti 100 dikurangi 6 pangkat 2 yaitu 36. 100 dikurangi 36 sama dengan 64. Akar dari 64 sama dengan 8. Bila demikian tinggi segitiga ini adalah 8 atau sama halnya dengan ini 8. Sekarang sudah kita ketahui bahwa tinggi segitiganya adalah 8, tinggal kita masukkan ke rumus, itu 4 kali setengah kali alas segitiga dikali tinggi segitiga yaitu 8. Kita hapus yang ini, sama dengan 4 kali setengah 4 kali 1 bagi 2 sama dengan 2 dikali 12 dikali 8 sama dengan 2 kali 12 24 dikali 8. 24 dikali 8 sama dengan 192. Ini merupakan 4 atau jumlah luas sisinya atau 4 buah segitiga yaitu 192. Selanjutnya luas alas ditambah jumlah luas seluruh sisinya. Luas alasnya 144. Selanjutnya tinggal 144 ditambah 192, 336. Demikian untuk soal nomor 7, jawabannya yang tepat adalah yang C. Soal berikutnya nomor 8. Pak Eko ingin membuat topi ulang tahun dari kain wol yang berbentuk kerucut dengan diameter 14 cm dan tingginya 24 cm. Berapa luas kain yang dibutuhkan Pak Eko untuk membuat topi tersebut? Tapi di sini yaitu mencari apa? Selimut dari kerucut atau luas permukaan kerucut tanpa alas. Caranya untuk menyelesaikan soal demikian, luas selimut kerucut. Rumusnya itu bagaimana? Yaitu Pi dikali R dikali S. S itu adalah apa? Garis pelukis. Pi nya berapa?
Karena diameter 14, tentunya di sini kita gunakan berapa, yaitu 22/7 dikali jari-jari. Lingkaran yang diameternya 14, berarti jari-jari adalah setengah dari diameter, berarti jari-jarinya adalah berapa, setengah dari 14, yaitu 7 dikali S. S merupakan garis pelukis. Garis pelukis adalah daerah sini, yaitu garis miring ini. Ini adalah S atau garis pelukis. Berapakah garis pelukisnya? Untuk mencari garis pelukis, di sini kita menggunakan apa, yaitu rumus Pythagoras. Perhatikan di sini mencari garis pelukisnya. Garis ini 14, berarti ini setengah dari 14. Kalau demikian di sini ada 7, tinggi 24. Dan ini berapa garis miring ini? Caranya yaitu akar 24 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2 sama dengan akar 576 ditambah 7 pangkat 2 berarti 49 sama dengan 625. Akar 625. Akar dari 625 sama dengan berapa, yaitu 25. Ini merupakan sisi miring ini 25. Sisi miring ini merupakan garis pelukis dari kerucut, yaitu S sama dengan 25. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam rumus, dan ini kita hapus, sudah ketemu itu 25 sama dengan 7 bagi 7, 1 kali 22 sama dengan 22 dikali 25. 22 dikali 25 sama dengan 550 sama dengan 550. Satuannya apa? Karena ini luas, berarti satuannya adalah cm per segi. Bila demikian berikutnya soal nomor 9. Ibu mempunyai sebuah semangka dengan diameter 28 cm. Lalu ibu membelahnya menjadi dua bagian yang sama. Berapa luas permukaan bagian semangka ibu? Di sini adalah sama halnya dengan luas permukaan setengah bola. Cara menyelesaikannya bagaimana untuk mencari luas permukaan setengah bola? Caranya yaitu luas alas ditambah setengah luas permukaan dari bola. Mengapa pakai luas alas? Karena ini bentuknya adalah semangka, otomatis luas alas yaitu luas lingkaran ditambah luas permukaan bola atau setengah bola ini. Luas alas karena ini merupakan lingkaran, berarti rumus lingkaran yaitu bagaimana? Pi dikali jari-jari pangkat 2 ditambah setengah luas permukaan bola. Luas permukaan bola rumusnya itu bagaimana? Yaitu 4 kali pi kali r pangkat 2. Kalau demikian setengah dikali 4 dikali pi kali jari-jari pangkat 2. Selanjutnya luas alas pi kali jari-jari pangkat 2. Pi nya kita gunakan berapa? Karena tadi dinyatakan bahwa semangka dengan diameter 28, di sini diameter ini adalah 28 cm. Kalau demikian pi menggunakan berapa? Diameter 28, berarti jari-jarinya adalah berapa? Setengah dari diameter, yaitu 14. Bila demikian pi kita menggunakan 22/7 kali jari-jari pangkat 2, yaitu setengah dari diameter, berarti 14 pangkat 2 atau 14 kali 14. Kita selesaikan untuk yang luas alasnya terlebih dahulu ke bawah. Selanjutnya adalah 14 dibagi 7, 2 kali 22 sama dengan 44 dikali 14. 44 dikali 14 sama dengan 616. Ini merupakan luas alasnya ditambah luas selimut atau ditambah luas setengah selimut bola. Ini setengah kali 4 kali pi kali jari-jari pangkat 2 sama dengan 1/2 dikali 4 dikali pi. Diameter 28, berarti jari-jari adalah 14. Kalau demikian samanya dengan 4 pi, itu gunakan berapa pi? Yaitu 22/7 dikali jari-jari pangkat 2, yaitu 14 pangkat 2 atau 14 kali 14
sama dengan 1 kali 4 bagi 2 sama dengan 2 dikali 22 per 7 dikali 14 kali 14 sama dengan 2 kali 22 sama dengan 44 per 7 dikali 14 kali 14 sama dengan 14 dibagi 7, 2 kali 44 sama dengan 88 dikali 14. 88 dikali 14 sama dengan 1232. Ini merupakan luas setengah bola atau luas permukaan setengah bola. Selanjutnya, luas alas ditambah luas permukaan setengah bola. Bagian 616 atau 616 ditambah 1232 sama dengan 1800 sama dengan 1848. Satuannya adalah apa? Karena ini luas berarti cm per segi. Ya, untuk nomor 9 jawabannya ada di B. Berikutnya soal nomor 10. Luas permukaan bangun ruang di samping adalah, perhatikan pada gambar di mana ada bangun ruang berupa rujuk dengan bola. Hitunglah luas permukaan gambar tersebut atau bangun ruang tersebut. Caranya bagaimana? Sebelum menyelesaikan soal demikian, perhatikan terlebih dahulu di sini bahwasanya tinggi kedua bangun tersebut adalah 35 cm dan jari-jari dari bola adalah 20 cm. Karena di sini jari-jari 20 berarti ke arah manapun dari sebuah bola tentunya juga di sini 20. Sedangkan berapakah tinggi dari kerucutnya? Untuk tinggi kerucut ini berapa? Karena di sini kedua bangun tersebut adalah 35, maka 35 di sini sudah ada 20, maka 35 dikurangi 20. 35 dikurangi 20 tinggal berapa? 15. Kalau demikian tinggi dari kerucut adalah 15 cm. Sehingga 15 tinggi kerucut ditambah jari-jari bola yaitu 20. 15 tambah 20 berarti ketinggian keduanya menjadi 35. Selanjutnya, untuk menyelesaikan soal demikian bagaimana, yaitu luas selimut kerucut ditambah setengah luas permukaan dari bola. Luas selimut kerucut rumusnya bagaimana? Yaitu pi dikali jari-jari dikali S. Pi nya berapa? Karena di sini diameter 20, jari-jari 20, maka pi menggunakan 3,14 dikali jari-jari yaitu dikali 20 dikali S. S nya berapa? S adalah garis miring ini atau garis pelukis, ini adalah S. Untuk mencari S atau garis pelukis, caranya itu dengan menggunakan teori Pythagoras. Perhatikan berikut ini untuk mencari S, di mana S atau sisi ini, sisi miring atau S ini itu berapa? Ada sebagai segitiga tingginya berapa, yaitu 15. Sedangkan garis ini sama halnya dengan ini yaitu 20. Berapakah sisi miringnya? Sisi miringnya tentunya adalah akar dari 15 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2 sama dengan 225 ditambah 20 pangkat 2 itu 400. 225 ditambah 400 sama dengan 625. Akar dari 625 sama dengan 25. Sehingga sisi miring ini atau S adalah 25. Dan ini merupakan garis pelukis dari kerucut yaitu 25. Taruh di sini 25. Setelah garis pelukisnya diketahui, tinggal kita kembali lagi untuk menyelesaikan soal, yaitu masukkan ke dalam rumus ini 3,14 dikali 20 dikali garis pelukis atau S yaitu dikali 25 sama dengan 3,14 dikali 20 dikali 25 dulu. 20 kali 25 sama dengan 500. Sekarang menjadi 3,14 dikali 500.
sama dengan 1570. Ini merupakan luas dari selimut kerucut. Selanjutnya ditambah setengah luas permukaan bola. Luas permukaan bola 1/2 atau setengah luas permukaan bola. Luas permukaan bola rumusnya bagaimana, yaitu dikali 4 kali pi kali jari-jari pangkat 2 sama dengan 1 kali 4. 4 bagi 2 sama dengan 2 dikali pi. Pi berapa? Karena ini jari-jari 20, berarti pi nya adalah 3,14 dikali jari-jari pangkat 2, yaitu 20 pangkat 2 atau 20 kali 20 sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 20 kali 20 atau 20 pangkat 2, yaitu 400 sama dengan 2 dikali 400 dulu. 2 kali 400 sama dengan 800 dikali 3,14. 800 dikali 3,14 sama dengan 2512. Ini merupakan luas dari selimut atau setengah bola. Selanjutnya luas dari selimut kerucut ditambah setengah luas permukaan bola. Bila demikian 1000 ini luas dari selimut kerucut 1570 ditambah ini, yaitu setengah luas permukaan bola, yaitu ditambah 2512 sama dengan 4082. Karena satu luas berarti satuannya adalah cm persegi, sehingga jawaban untuk nomor 10 yaitu yang C. Soal nomor 11. Hitunglah volume bangun ruang berikut. Perhatikan pada gambar di mana bangun ruang terbentuk dari balok dan setengah tabung. Untuk menyelesaikan soal demikian, bagaimana caranya? Caranya yaitu volume dari balok ditambah dengan volume dari setengah tabung. Kita pisahkan gambarnya, di mana balok memiliki panjang 20, lebar 14 dan tinggi adalah 10 cm. Sedangkan tabungnya berbentuk setengah tabung yang mana diameter 14, panjang atau tinggi dari tabung adalah 20 cm. Masing-masing kita hitung volumenya. Pertama, volume dari balok. Volume balok rumusnya bagaimana, yaitu panjang dikali lebar kali tinggi sama dengan 20 dikali lebar 14, tingginya 10. 20 kali 14 sama dengan 280 dikali 10 sama dengan 2800. Ini merupakan volume dari balok. Ditambah volume setengah tabung. Volume setengah tabung sama dengan volume setengah tabung. Caranya bagaimana, yaitu 1/2 atau setengah dikali pi kali R pangkat 2, berarti setengah dikali alas, karena tabung volume tabung alas kali tinggi, berarti karena setengah berarti setengah dikali pi kali R pangkat 2 dikali tinggi dari tabung, yaitu 20 ini sama dengan 1/2 dikali pi nya berapa, karena ini 14 berarti jari-jarinya adalah 7. Bila demikian pi menggunakan 22/7 dikali jari-jari pangkat 2, berarti diameter 14, jari-jarinya adalah 7, yaitu 7 kali 7 atau 7 pangkat 2 dikali tinggi dari tabung, yaitu 20 sama dengan 1/2 dikali 7 bagi 7, 1 kali 22 berarti 22 dikali 7 dikali 20 sama dengan 1 kali 22 bagi 2 sama dengan 11 dikali 7 dikali 20 sama dengan 11 dikali 7 sama dengan 70, 7 dikali 20 sama dengan 1540. Ini merupakan volume dari setengah tabung. Selanjutnya volume balok ditambah volume balok, yaitu 2800 ditambah volume dari setengah tabung, yaitu 1540 sama dengan 4340. Satuannya cm, karena ini volume berarti kubik.
Kemudian untuk soal nomor 11 jawabannya yang mana? Itu yang D. Soal nomor 12. Berikut bentuk cara penyajian data kecuali A. Diagram batang, iya. B. Diagram angka, bukan. C. Diagram garis, iya. D. Diagram lingkaran, iya. Bila demikian untuk soal nomor 12 yang bukan berarti yang B. Berikutnya soal nomor 13. Nomor 13, mean dari bilangan 7 dan 8 adalah, mean adalah nilai tengah. Ingat ini, mean sama dengan nilai tengah. Caranya untuk menentukan mean dari bilangan 7 dan 8 bagaimana? Yaitu 7 ditambah 8 dibagi 2. 7 ditambah 8 sama dengan 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Demikian mean dari bilangan 7 dan 8 sama dengan 7,5. Dan untuk nomor 13 jawabannya yang B. Berikutnya soal nomor 14. Diketahui nilai rata-rata ulangan matematika dari 4 siswa yaitu 80. Jika nilai A 70, nilai Dita 75, nilai Bian 80, dan nilai Bimo adalah berapa? Untuk menyelesaikan soal demikian itu bagaimana? Perhatikan rata-ratanya. Rata-rata 4 siswa 80. Berarti untuk seluruh nilai 4 siswa itu ada berapa? Caranya 4 dikali 80 sama dengan 320. Ini merupakan jumlah seluruh nilai untuk 4 siswa. Di mana dari seluruh nilai yang 320 ini sudah diketahui bahwa nilai Abu 70 dari 320, Dita 75, Dian 80. Sedangkan Bimo itu berapa? Tentunya 320 dikurangi 70, 320 dikurangi 70 dikurangi 75 dikurangi 80. Sisanya tinggal berapa? Sisanya tinggal 95. 95 ini merupakan nilai milik Bimo, yaitu 95. Bila demikian untuk soal nomor 14 jawabannya adalah yang D. Soal nomor 15. Dalam sebuah ulangan matematika, 8 anak memiliki rata-rata 78. Jika ditambah nilai damar, maka rata-ratanya menjadi 80. Nilai damar adalah, untuk menyelesaikan soal demikian, bagaimana caranya? Perhatikan di sini 8 anak rata-rata adalah 78. Kalau demikian 8 dikali 78 sama dengan berapa? Untuk seluruh nilai 8 anak yaitu 624. Jika ditambah nilai damar rata-rata menjadi 80. Kalau demikian ditambah damar dari 8 anak menjadi tambah 1 yaitu menjadi 9 anak dikali rata-rata menjadi 80, berarti 9 dikali 80. 9 dikali 80 sama dengan 720. Selanjutnya, berapa nilai damar? Nilai damar adalah selisih antara 8 anak dengan 9 anak, yaitu selisih antara 720 dengan 624. Caranya bagaimana untuk mencari selisih? Yaitu 720 dikurangi 624 sama dengan 96. Bila demikian nilai damar adalah 96. Dan untuk nomor 15 jawabannya adalah yang C. Berikutnya soal nomor 16. Berikut data nilai ulangan matematika dari 20 anak. Ditanyakan modus dari data di atas adalah. Cara menyelesaikan soal demikian itu bagaimana? Perhatikan di sini adalah nilai, di sini berikutnya atau sebelahnya adalah jumlah.
Yang mendapat nilai 70, hitung ada berapa di situ, yaitu ada 6. Berikutnya yang dapat nilai 80 ada berapa, hitung, yaitu ada 7. Yang mendapat nilai 50 ada 2. Jumlah dari ini 6 tambah 7 tambah 2 tambah 3 ditambah 2 sama dengan 20. Berarti sudah sesuai dengan soal, yaitu ada 20 anak. Modus data tersebut. Modus artinya apa? Modus adalah data yang sering muncul atau data yang sering keluar. Untuk menentukan modus, perhatikan dari jumlah sini. Jumlah tertingginya adalah 7. Berarti kalau demikian modusnya adalah 8. Karena apa? 8 atau nilai 8 muncul 7 kali. Bila demikian untuk soal nomor 16, jawabannya adalah 80, yaitu yang C. Berikutnya soal nomor 17. Tentukan median dari data berikut, di mana ada data 7, 6 dan seterusnya sampai dengan 8. Untuk menentukan median, terlebih dahulu harus kita ketahui bahwa median artinya adalah nilai tengah. Untuk mencari median, caranya kita urutkan angka tersebut dari angka yang paling kecil, yaitu terkecilnya 6. Ada berapa 6 nya? Itu ada 2. Berikutnya adalah 7, ada berapa? 3, 7. Berikutnya ada berapa? 8, itu ada berapa? 8, ada 3. 8. Selanjutnya ada data 9, terakhir ada 10. Hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. 10 dibagi 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bila demikian mediannya, berarti ini perhatikan, untuk menentukan median berarti 7 ditambah 8 dibagi 2. 7 tambah 8 sama dengan 15 dibagi 2. 15 bagi 2 sama dengan 7,5. Bila demikian mediannya adalah 7,5. Dan untuk nomor 17, jawabannya yang mana? Yaitu yang B. Berikutnya adalah soal nomor 18. Perhatikan diagram berikut ini, di mana ada diagram ukuran sepatu siswa. Ditanyakan rata-rata ukuran sepatu siswa pada diagram di atas adalah. Untuk menyelesaikan soal demikian bagaimana? Perhatikan di sini ukuran sepatu atau ukuran, terus kemudian adalah jumlah siswa. Ukuran sepatu 36 ada berapa anak? Yaitu 36 ada 4 anak. 37 ada 2 anak, dan ukuran 42 ada 2 anak. Jumlah siswanya 426, 48, 42 sama dengan jumlahnya ada 30 siswa. Berikutnya ukuran 36 ada jumlah anaknya yang memiliki ukuran 36 ada 4. Kalau demikian jumlahnya berapa? Yaitu jumlah ukuran sepatu. Jumlahnya 36 dikali 4 yaitu 144. 37 ada 2 anak. Kalau demikian 37 dikali 2 yaitu 74. Berikutnya 38 dikali 6, 228. 39 dikali 4, 156. Selanjutnya 40 dikali 8 ada 320 jumlah ukurannya. 41 dikali 4 yaitu 164. Berikutnya ukuran 42 ada 2 anak. Kalau demikian 42 dikali 2 yaitu 84. Selanjutnya jumlah ukuran seluruhnya kita jumlahkan. 144 ditambah 74 ditambah 228 ditambah 156 ditambah 320 ditambah
164 ditambah 84 sama dengan 1170. Untuk mencari rata-rata ukuran sepatu siswa, bagaimana caranya? Yaitu jumlah ukuran, atau di sini adalah jumlah seluruh ukuran, sepatu ini dibagi jumlah seluruh siswa. Jumlah seluruh ukuran babi ini, jumlah seluruh ukuran sepatu yaitu 1170 dibagi jumlah seluruh siswa, yaitu ada 30. 1170 dibagi 30 sama dengan 39. Bila demikian untuk nomor 18, jawabannya yang 39 yaitu yang B. Berikutnya soal nomor 19. Perhatikan diagram berikut. Bola basket memiliki sudut siku-siku, renang 15%, bola voli 20%, lari 10%, sepak bola belum diketahui. Jika diketahui siswa yang suka lari adalah 4 anak, berapa jumlah siswa yang suka bola basket dan sepak bola? Untuk menyelesaikan soal demikian caranya, perhatikan di diagram lingkarnya, kita munculkan terlebih dahulu prosentasenya. Karena ini persen berarti otomatis adalah 100 dalam satu lingkaran itu. Basket sudutnya siku-siku, berarti 1/4 dari lingkaran atau 1/4 dari 100, berarti di sini adalah 25%. Adapun bola belum diketahui. Caranya untuk mengetahui berapa persen bola, yaitu 100 dikurangi 25 dikurangi 15 dikurangi 20 dikurangi 10, berarti sisanya adalah 30. Kalau demikian sepak bola adalah 30%. Setelah semua angkanya muncul, selanjutnya tinggal kita perhatikan pada pertanyaan berikut, yaitu jika diketahui siswa yang suka lari ada 4 anak, berapa jumlah siswa yang suka bola basket dan sepak bola? Untuk menyelesaikan soal demikian, perhatikan di sini caranya. Yang suka lari ada 4, basket dan sepak bola itu berapa? Kita jumlahkan dulu persentase dari basket dan bola. Basket dan bola 25 dengan mana bola yaitu 30. Sepak bola dengan basket 30 ditambah 25 sama dengan 55%. Ini persentase dari basket dan bola. Berarti 55 dari apa? Yaitu dari lari, yaitu dari 10 dikali 4. 4 dibagi 10 sama dengan 0,4 dikali 55 sama dengan 22. Bila demikian untuk soal nomor 19, jawabannya yang mana? Yaitu yang C. Soal berikutnya nomor 20. Berikut adalah nilai hasil ulangan matematika siswa kelas 6 SD Negeri 1 Sewon, di mana nilai 50 ada jumlahnya ada 2 anak. Yang mendapat nilai 60 ada 4, 70 ada 9 anak, 80 ada 17 anak, 90 ada 5 anak, dan yang dapat nilai 100 ada 3 anak. Berapa rata-rata nilai hasil ulangan siswa? Untuk mencari rata-rata caranya itu bagaimana? Yaitu jumlah seluruh nilai dibagi jumlah seluruh siswa atau seluruh anak. Jumlah seluruh nilainya berapa? Berarti di sini 50 ada 2, berarti 50 ada 2, 50 kali 2 sama dengan jumlah seluruh atau jumlah nilai 50 kali 2 berarti 100. 60 kali 4 sama dengan 240. 70 dikali 9 sama dengan 630. Berikutnya 80 dikali 17.
yaitu 1360. 90 dikali 5 450. 100 dikali 3 300. Jumlah seluruh nilai dibagi jumlah seluruh siswa. Jumlah seluruh nilai berarti kita jumlahkan 100 ditambah 240 ditambah 630 ditambah 1360 ditambah 450 ditambah 300 sama dengan 3080 dibagi jumlah seluruh siswa. Jumlah siswanya ada berapa? Yaitu 2 tambah 4 tambah 9 tambah 17 tambah 5 tambah 30 sama dengan 40. Berarti jumlah seluruh nilai yaitu 3080 dibagi jumlah seluruh siswa yaitu dibagi 40 sama dengan 77. Bila demikian, untuk soal nomor 20 jawabannya yang mana? Yaitu yang C. Soal berikut adalah soal nomor 21. Hitunglah volume ruang berikut jika jarak alas dengan titik puncak adalah 20 cm. Perhatikan pada gambar di mana ada sebuah bangun ruang berupa limas. Alasnya berbentuk persegi, yaitu dengan panjang sisi 30 cm, lebar 30 cm. Adapun jarak alas dengan titik puncak adalah 20 cm. Berapakah volumenya? Untuk mencari volume bangun tersebut, pertama kita harus tahu rumus mencari volume dari limas. 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Kita masukkan angka-angkanya sama dengan 1/3 dikali luas alas berarti panjang kali lebar, yaitu 30 dikali 30 kali tinggi dari limas yaitu 20 cm, yaitu dikali 20 sama dengan 30 bagi 3 10 kali 1 sama dengan 10 dikali 30 kali 20 sama dengan 10 dikali 30 sama dengan 300 dikali 20. 300 dikali 20 sama dengan 6.000. Satuannya cm3. Soal berikutnya nomor 22. Diva mempunyai bola kecil dengan diameter 10 cm. Berapa luas permukaan bola Diva? Untuk mencari luas permukaan, bagaimana rumusnya? Luas permukaan dari bola atau LP bola sama dengan 4 kali Pi kali R pangkat 2. Selanjutnya kita masukkan angka-angkanya sama dengan 4 kali Pi. Pi berapa? Karena di sini diameter 10, maka otomatis jari-jarinya adalah setengah dari diameter, yaitu 5. Kalau jari-jari 5 berarti Pi-nya adalah 3,14 dikali jari-jari pangkat 2 yaitu 5 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 3,14 dikali 5 pangkat 2 berarti 25 sama dengan 4 dikali 25 sama dengan 100 dikali 3,14 sama dengan 100 dikali 3,14 tinggal 3,14 ini tinggal pindahkan koma 2 kali yaitu menjadi 3,14 turun atau pindahkan koma 2 kali 1 2 menjadi 314. Bila demikian, luas permukaan dari bola tersebut adalah 314 cm persegi. Soal berikutnya nomor 23. Perhatikan tabel berikut. Ada ukuran sepatu dan banyaknya siswa.
ukuran sepatu 36 yang memiliki ada 11 siswa, 37 ada 12 siswa, 38 4 siswa, 39 2 siswa, 40 1 siswa. Rata-rata ukuran sepatu siswa adalah, kebanyakan di sini adalah rata-rata. Untuk mencari rata-rata bagaimana caranya? Yaitu jumlah ukuran, yaitu jumlah ukuran sepatu dibagi jumlah seluruh siswa. Jumlah ukuran sepatu yang ukuran 36 ada 11, tapi 36 dikali 11 berapa? 396. Ini jumlah ukuran sepatu. Ukuran 37 ada 12 siswa, berarti 37 dikali 12 yaitu 444. 38 ada 4 sama dengan 38 dikali 4 yaitu 152. Ukuran 39 ada 2 anak atau 2 siswa, sehingga 39 dikali 2 sama dengan 78. Yang 40 ada 1, 40 kali 1 berarti 40. Jumlah ukuran sepatu dibagi jumlah seluruh siswa, berarti jumlah ukuran sepatu kita jumlahkan 396 ditambah 444 ditambah 152 ditambah 78 ditambah 40 sama dengan 1110 dibagi jumlah seluruh siswa. Seluruh siswanya ada berapa? 11 tambah 12 tambah 4 tambah 2 ditambah 1 yaitu sama dengan 30. Ya, demikian jumlah ukuran sepatu yaitu ini 1110 dibagi jumlah seluruh siswa yaitu ada 30 siswa sama dengan berapa? Yaitu 37. Demikian untuk soal nomor 23 rata-ratanya adalah 37. Soal berikut yaitu soal nomor 24. Diagram berikut adalah data buah yang tersedia di sebuah toko buah. Semangka dan apel yang tersedia sama banyak. Jika buah yang paling banyak tersedia adalah jeruk yaitu 45 kg, berapakah selisih buah pisang dan anggur? Jeruk itu ada jeruk sama dengan 45 kg. Ditanyakan selisih buah pisang dan anggur. Selisih pisang dan anggur sama dengan berapa? Untuk menyelesaikan soal demikian, pertama kita munculkan terlebih dahulu persentase dari diagram tersebut. Diagram tersebut yaitu diagram dalam bentuk persentase. Yang sudah ada yaitu semangka 15%, jeruk 30%. Adapun di pernyataan semangka dan apel yang tersedia sama banyak, bila demikian apel pun sama dengan semangka yaitu 15%. Selanjutnya berapa persen untuk pisang? Perhatikan di garis lurus. Garis lurus berarti setengah dari persentase itu, yaitu karena ini persentase berarti garis lurus ini menunjukkan bahwa separuh ini adalah 50%. 50% sudah ada apel 15% dan di sini ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku dalam persentase menunjukkan 25%. Selanjutnya pisang itu berapa persen? Yaitu 50 atau separuh ini dikurangi 25 dikurangi 15 atau sama saja dengan 50 dikurangi berapa? Yaitu dikurangi 40. Kemudian pisang tinggal 10%. Selanjutnya yang belum ada adalah anggur. Anggur itu berapa persen? Perhatikan ini garis lurus berarti 50%, separuhnya ini. Jeruk 30, semangka 15, kalau demikian 50 dikurangi 30 dikurangi 15,
sisanya tinggal berapa, yaitu 5%. Setelah persentase muncul, selanjutnya tinggal kita menyelesaikan soalnya, yaitu diketahui bahwasanya jeruk 45 kg. Yang ditanyakan berapakah selisih pisang dengan anggur. Cara penyelesaiannya di sini mungkin agak berbeda dengan penyelesaian yang pertama atau yang sebelumnya. Di sini akan gunakan jeruk 45 dibagi dengan persentase jeruk, yaitu 45 dibagi persentase jeruk berapa, yaitu 30, dikali yang ditanyakan apa, yaitu selisih pisang dengan anggur. Selisih pisang dengan anggur berapa? Pisangnya ada berapa? Pisangnya yaitu 10, anggurnya 5. Kalau dengan selisih persentase pisang dan anggur adalah 5. Kalau dengan 45 per 30 dikali 5. Kita sederhanakan di sini, 45 dibagi 15, 3, 30 bagi 15, 2. Sehingga sekarang ini 3 per 2 dikali 5 sama dengan 5 dibagi 2, 2,5 dikali 3 sama dengan 7,5. Demikian selisih pisang dengan anggur adalah 7,5 kg. Atau bisa juga penyelesaiannya yaitu selisih pisang dengan anggur yaitu berapa persen, yaitu selisihnya 5%. 5 per jeruk yaitu 30 dikali 45. Ini pun bisa seperti itu. Selanjutnya tinggal kita sederhanakan, 5 bagi 5 1, 30 bagi 5 6 kali 45. 45 bagi 6 7,5 kali 1 sama dengan 7,5. Ini sama saja. Soal berikut nomor 25. Tentukan rata-rata tinggi badan dari diagram berikut. Perhatikan pada diagram di mana tinggi 160 ada berapa orang, yaitu ada 8 orang. 160 ada 8 orang. 165 yaitu ada 10 orang. 176 orang. 175 4 orang dan 182 orang. Tentukan rata-ratanya. Untuk mencari rata-rata caranya bagaimana, yaitu jumlah seluruh data, atau di sini adalah data tinggi, jumlah seluruh data tinggi atau dibagi dengan jumlah seluruh orang. Yang memiliki tinggi 160 ada 8. Kalau demikian 160 dikali 8 sama dengan berapa? 1280. Ini jumlah seluruh data atau seluruh tinggi. 165 ada 10. Kalau demikian 165 dikali 10 1650. 170 ada 6. Kalau demikian 170 dikali 6 yaitu 1020. Selanjutnya 175 kali 4 sama dengan 700. 180 dikali 2 sama dengan 360. Jumlah seluruh data tinggi orang yaitu 128 tambah 1650 ditambah 1020 ditambah 700 ditambah 360 sama dengan berapa? 5010. Berarti jumlah seluruh data tinggi orang yaitu 5010 dibagi jumlah seluruh orang. Jumlah seluruh orang itu berapa jumlahnya? 8 tambah 10 tambah 6 tambah 4 ditambah 2 sama dengan berapa? 30. Kalau demikian 5010 dibagi 30 sama dengan 167. Bila demikian rata-ratanya adalah 167 cm. Demikianlah latihan soal matematika yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf yang sebesarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.